Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yosua 3 ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudaraku yang terkasih, sesaat sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, Yosua memberikan perintah kepada para pengatur pasukan, Yosua 3 ayat 3 dan 4, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Hasta merupakan unit ukuran untuk panjang, sepadan dengan jarak antara ujung siku lengan sampai ujung jari tengah tangan pada lengan yang sama. Ukuran satu hasta itu sama dengan 45 cm, saudara. Saudara, ada rahasia besar di balik peristiwa ini, sebagaimana orang-orang Israel diperintahkan untuk menjaga jarak berjalan kira-kira 2000 hasta antara tabut perjanjian dengan mereka. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, mereka harus berjalan dengan memperhatikan agar tetap dapat melihat tabut perjanjian tersebut. Menjalani hidup di tengah dunia yang jahat ini, saudara, kita pun sangat memerlukan tuntunan Tuhan, sangat memerlukan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Mengapa? Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, hari esok ataupun hari yang akan datang. Itulah sebabnya firman Tuhan memperingatkan dalam Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Saudara, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok karena kita belum melewatinya. Jika kita berjalan sendiri, pasti akan tersesat atau kaki kita akan terpelecok. Tapi apabila kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka kita pasti tidak akan salah, kita tidak akan tersesat. Saudara, kita harus menjaga agar Roh Kudus tetap dapat terlihat oleh mata rohani kita. Artinya kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kita. Memang mengikuti pimpinan Roh Kudus terkadang menyakitkan karena kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Tuhan bersabda dalam Mazmur 32 ayat 8, Aku Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku Tuhan hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah bagi kami saat ini. Roh Kudus selalu menjadi penuntun hidup kami. Karena itu kami memerlukan pimpinan Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Kami selalu memperhatikan firman Allah. Kami perlu memprioritaskan kehadiran Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur memuji Tuhan karena Engkau menyatakan bahwa Engkau selalu ingin mengajar kami, ingin menunjukkan kepada kami jalan mana yang harus kami tempuh. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami tahu dengan pasti
Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mata kami tertuju kepadanya adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami, Tuhan yang selalu memberi nasihat, Tuhan yang selalu memperhatikan. Matamu tertuju kepada setiap kami saat ini yang sedang berdoa, yang sedang berseru, menaikkan perkara doa kami, menaikkan pokok doa kami. Oh Tuhan, kami berdoa, berkatilah setiap pendengar Bread of Life audio, mereka dalam pergumulan apapun bentuknya Tuhan, yang berhubungan dengan sakit penyakitkah, sembuhkanlah dengan kuasa bilur-Mu. Pergumulan-pergumulan yang menekan hidup mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka, dan bahkan Engkau memberikan pengharapan dan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang dihadapi, setiap masalah-masalah, cabaran-cabaran yang mereka hadapi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan. Mari Tuhan, belalah anak-anak-Mu, dan Engkau sendiri mencurahkan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami semua tetap memandang kepada Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepada Engkau, sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa puji syukur kami kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Kami berdoa memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.